Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala ali wassobihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ada harta dalam peti, susah dibuka karena terkunci. Cakep. Selama kita belum mati, belajar Al-Quran, jangan berhenti. Masya Allah. Luar biasa. Sampailah kita ke acara utama yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surat Al-Kautsar ayat 1-3 dengan menggunakan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ibu Rida Ernola dengan tambahan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani dan dilanjutkan dengan penguraian ayat Al-Quran dengan salah satu metode klasik yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Taufikur Rahman. Untuk itu, kepada Ibu Rida Ernola, kami persilahkan. Baik, Pak Sigit, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat mencintai Al-Qur'an dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada pagi yang sejuk ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat mulia ini dengan tema titik temu tata bahasa Al-Quran antara metode Al-Hasani dengan salah satu metode klasik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wabarakatuh. Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati Kiai Taufikur Rahman yang telah berkenan hadir dan akan berbagi keilmuan melalui pendekatan metode klasik. Yang, yang kami muliakan, Buya Hasrizal Al-Hasani, selaku penyusun sekaligus pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang telah membuka jalan bagi kami untuk lebih dekat memahami kalamullah. Kepada seluruh manajemen Al-Hasani dan semua tim support yang telah bekerja keras dalam mengelola dan mengembangkan pembelajaran gramatikal Al-Quran ini. Kepada para pembimbing gramatikal yang dengan sabar membimbing kami dari nol hingga sampai pada tahap ini. Serta kepada Bapak Ibu, seluruh jemaah Al-Hasani yang kami cintai dan banggakan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya pribadi merasa sangat bersyukur sekaligus terharu karena pada hari ini saya mendapat amanah dari Buya
untuk mewakili manajemen Al-Hasani dalam menguraikan surah Al-Kautsar yang ayatnya telah dipilih sendiri oleh Bapak Kiai kita. Terus terang, saya bukanlah berasal dari latar belakang pondok pesantren, sekolah agama Islam, ataupun akademi Al-Quran. Saya hanyalah seorang tenaga kesehatan yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia obat-obatan. Dunia saya sebelumnya sangat jauh dari pembahasan gramatikal Al-Quran seperti yang kita pelajari pada saat ini. Saya mulai mengenal Al-Hasani ini lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya pada pertengahan bulan Juni 2023, ketika diajak oleh teman kuliah saya, Bu Yulianti. Pada saat itu saya sama sekali tidak membayangkan bahwa saya akan mampu menguraikan ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal seperti sekarang ini. Tujuan awal saya sederhana. Saya hanya ingin paham arti dari ayat-ayat Al-Quran yang saya baca ketika salat dan pada saat membaca Al-Quran. Karena jujur saja, dahulu ketika melaksanakan salat, karena kurang memahami arti dari ayat yang dibaca, pikiran sering melayang kemana-mana tanpa terasa tiba-tiba sudah sampai pada salam. Namun Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, dengan belajar gramatikal di Al-Hasani ini, dengan bimbingan Buya dan para pembimbing, khususnya kelas yang saya ikuti bersama Uni Zurmiati, perlahan-lahan Allah bukakan pemahaman itu. Terima kasih atas semua ilmunya. Hanya Allah yang akan membalas sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir terus sampai ke akhirat kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang ketika saya salat, saya mulai bisa memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Bahkan ketika mengikuti salat berjamaah, saat imam membaca ayat, sedikit banyaknya saya mulai bisa menangkap makna dari ayat Al-Quran yang dibaca imam tersebut. Hal ini menghadirkan rasa yang berbeda, rasa hadir, rasa khusyuk, yang sebelumnya sulit saya rasakan. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang luar biasa bagi saya pribadi. Allah. Oleh karena itu, Padang ya. dari perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami. Dan ketika kita mulai memahami, maka hubungan kita dengan Al-Quran akan berubah, menjadi lebih dekat, lebih hidup, dan lebih bermakna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tekad saya untuk terus istiqomah dalam mempelajari gramatikal Al-Quran ini. Saya tidak ingin lagi berpisah dengan Al-Quran, karena disinilah sumber ketenangan, petunjuk, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, Kedengeran kita ya. pertemuan antara metode Al-Hasani dan metode klasik, menjadi bagian dari upaya kita untuk semakin memuliakan Al-Quran, serta memperluas jalan bagi umat untuk memahami kalamullah dengan lebih baik. Pergi ke taman memetik kenanga, harum semerbak di waktu pagi. Akan. Tata bahasa Al-Quran kita kaji bersama, metode berbeda, satu tujuan di hati. Amin ya Allah. Baiklah, untuk selanjutnya, saya akan menguraikan Al-Quran Surah Al-Kautsar secara gramatikal dengan metode Al-Hasani mendampingi Buya. Kau mati. Dari komputer ini. Aduh. Kautsar. Karena nolak.
Gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, Quran Surah Al-Kautsar, disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, pendampingnya saya sendiri. Tidak menolak. Al-Quran Surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah. Quran Surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Ayat pertama, penggalan 1-5. Ayat kedua, penggalan 1-6. Ayat ketiga, penggalan 1-4. Penggalan Quran Surah Al-Kautsar. Ayat pertama, Inna, terdiri dari 2 penggalan. Inna, penggalan 1. Na, penggalan kedua. Penggalan ketiga, A'taina. Penggalan keempat, Ka. Penggalan kelima, Al-Kautsara. Ayat 2, penggalan pertama, Fa. Penggalan kedua, Salli. Penggalan ketiga, Li. Penggalan keempat, Rabbika. Penggalan kelima, Wa. Penggalan keenam, Inhar. Ayat ketiga, penggalan pertama, Inna. Penggalan kedua, Syani'aka. Penggalan ketiga, Huwa. Penggalan keempat, Al-Abtaru. Uraian Quran Surah Al-Kautsar ayat 1, penggalan 1-5. Penggalan pertama, Inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, Na, merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ketiga, A'taina, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Dengan ciri na di akhir, menunjukkan pelakunya adalah nahnu. Akar katanya atawa, ini merupakan analog kaidah 1 huruf siah poin 2. Dalam akar kata, huruf waw di akhir berubah menjadi hamzah alif, sehingga atawa menjadi ata. Dengan pola af'ala, terdapat
di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 271 yang artinya kami telah memberikan. Penggalan keempat, K adalah kata ganti objek, artinya engkau. Penggalan kelima, Al-Kautsara, bentuknya kata benda superlatif objek dengan ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya harkat fathah di akhir, ciri superlatifnya sesuai konteks dari ayat. Akar katanya kasura, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1191 untuk akar katanya dan 1192 untuk kata yang dicari. Artinya yang banyak. Arti dari Quran Surah Al-Kautsar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau Muhammad. Uraian Quran Surah Al-Kautsar ayat 2, penggalan 1-3. Penggalan pertama, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, sholli, bentuknya kata kerja perintah, disingkat KKP, dengan ciri adanya huruf ya di akhir yang hilang, menunjukkan sekaligus pelakunya adalah anta. KKP berasal dari KKSAD. Dengan pelaku anta, akar kata shola, pola fa'ala, maka KKSAD-nya adalah tusalli. Untuk mendapatkan KKP, dihilangkan ciri KKSAD-nya tu, karena huruf pertama berharkat, tidak perlu alif penolong. Kemudian huruf terakhirnya ya disukunkan, karena ia merupakan huruf sya, jika disukunkan dia akan menghilang. Sehingga KKP-nya menjadi sholli. Akar katanya sholawa merupakan untuk mendapatkan akar katanya menggunakan kaedah analog 1 Rusia poin 2. Dalam akar kata huruf waw di akhir berubah menjadi alif. Sehingga sholawa menjadi shola. Pola kata kerjanya fa'ala terdapat di Kamus Munawir halaman 792. Artinya, engkau salatlah. Penggalan ketiga, li, merupakan huruf jar yang sifatnya mengkasrahkan kata benda sesudahnya. Artinya, karena. Uraian Quran Al-Kautsar ayat 2, penggalan 4-6. Penggalan keempat, Rabbika. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, Rabbi, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya Rabban, karena didahului oleh
huruf jar sebelumnya menjadi rabbin karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi rabbi. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar dan tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya rabba berasal dari rababa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136. Artinya Tuhan. Kata kedua, ka merupakan kata ganti milik. Artinya engkau. Jadi arti kata benda majemuk Rabbika adalah Tuhan engkau. Penggalan kelima, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, inhar. Bentuknya kata kerja perintah dengan ciri adanya alif di awal, kemudian harkat sukun pada huruf terakhir, menunjukkan pelakunya sekaligus adalah anta. KKP berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Dengan pelaku anta, akar kata nahara, pola fa'ala, KKSAD-nya adalah tanharu. Untuk mendapatkan KKP, dibuang ciri KKSAD-nya ta, karena huruf pertamanya menjadi sukun, maka diperlukan alif penolong. Karena dia berpola fa'ala, maka untuk menentukan alif penolongnya, kita memperhatikan harkat kedua akar kata. Jika harkat kedua akar kata berharkat fathah dan kasrah, maka alif penolongnya adalah kasrah. Jika huruf kedua akar kata harkatnya domah, maka harkat alif penolong adalah domah. Karena dalam hal ini, dalam kata KKSAD tanharu, huruf akar kata yang kedua berharkat fathah, maka harkat alif penolongnya adalah kasrah. Kemudian kita sukunkan huruf terakhir sehingga KKP-nya menjadi inhar. Akar kata nahara dengan pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 443, artinya engkau sembelihlah. Arti Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Artinya, maka salatlah engkau karena Tuhan engkau, dan engkau sembelihlah hewan kurban. Uraian Quran Surah Al-Kautsar ayat 3, penggalan 1-4. Penggalan pertama, inna, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang menfathahkan kata benda atau subjek sesudahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, syani'aka, merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, syani'a. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya syani'un. Karena didahului oleh inna, maka berubah menjadi syani'an. Karena bermajemuk dengan kata ganti menjadi syani'a. Ciri kata bendanya adanya tanwin. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata
berharkat fathah panjang, huruf kedua akar kata berharkat kasrah. Ciri subjek tunggalnya adanya domatain. Akar katanya syana'a dengan pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 205. Artinya orang yang membenci. Kata kedua, ka, merupakan kata ganti milik. Artinya engkau. Jadi, arti kata benda majemuk syani'aka, orang yang membenci engkau. Penggalan ketiga, huwa, merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan terakhir, al-abtaru, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri superlatifnya sesuai dengan pola af'alu. Akar katanya batoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 56 yang artinya yang putus. Arti Quran Surah Al-Kautsar ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Arti keseluruhan dari Quran Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Maka salatlah engkau karena Tuhan engkau dan engkau sembelilah hewan kurban. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Sebelum ditutup, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Bunga mawar indah berseri, tumbuh subur di tanah sejuk. Belajar Al-Quran, jangan berhenti, hingga hati terpaut dan tunduk. Allah. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Masya Allah. Jika ada kata kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Demikian Insya Allah. saja saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Demikian tadi uraian Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 yang dibawakan oleh Ibu Rida Ernola. Kami ucapkan selamat kepada Ibu yang Terima tampil kasih, dengan Pak tenang Sigit. dan lancar. Mumtaz ya Ibu. Ya, makasih Pak Sigit. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Taufikur Rahman yang telah berkenan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan tentunya insya Allah ilmu yang akan beliau sharing nanti akan bermanfaat bagi
kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah kita dengarkan tambahan dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit dan Bapak Ibu semuanya. Pak Sigit di Montreal Bagaimana? sekarang nih ya. Gak apa-apa, gak Ya, apa-apa. betul Pak Ustadz. Kami saat ini ada di Montreal. Ya, ini dalam pesawat atau di mana nih? Di kokpit. Di Di kokpit kokpit pesawat. pesawat, Pak Ustadz. Iya, karena saya tugasnya membuat pesawat, jadi ya. Ya, bikin Ya. pesawat ini luar biasa. Kami selalu mendoakan semoga Amin. Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. berbahagia bersama keluarga Amin. dan seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Buya dan Kiai Taufikur Rahman Amin. juga bisa dipanjangkan umurnya Amin. supaya bisa terus membimbing kita-kita semua dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani untuk menyampaikan penjelasan ataupun tambahan. Silakan, syukuran, Pak Ustadz. syukuran Pak Sigit. Nanti saya minta ke Bu Rida nanti menanyakan kembali pada saat saya mulai nanti ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur, serta nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, lalu beliau pun memeluk kita dengan mengatakan, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan beliau pun mengajak kita ke surga bersama-sama. Dan di surga pun kita berdoa, semoga kita bisa bertetangga dengan Rasulullah yang sangat kita cintai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih banyak dan hormat kepada Pak Kiai kita, Kiai Haji Taufikur Rahman, yang sudah sudi hadir menemani kita bersama pada saat pagi ini. Dan saya lihat tampil hari ini, pagi hadir 200 lebih. Ini kejutan nih, catat Pak ini ya. 237 orang yang partisipan yang hadir ini. Ini memecahkan rekor pagi ini nih Pak Kiai. Pecah rekor pagi ini yang hadir 236. Biasanya kita angka 180, 160 sampai 110. Pagi ini di angka 236 sampai itu. Makasih Bapak Ibu yang sudah sudi hadir bersama kita pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, tolong disayangkan Bu Rida lagi. Pertama Pak Kiai, kami sampaikan bahwa ada tips latihan kami. Yang pertama adalah, silakan Bu Rida ditampilkan. Tips latihan kita itu harus menulis Pak Kiai. Jadi setiap santri kita diwajibkan menulis untuk menerjemahkan ayat. Itu kita buat dalam bentuk SOP. Nah, ini, silakan Bu Rida. Jadi tips latihan kita adalah tulis ayat yang akan diterjemahkan ke dalam buku khusus atau ditulis. Kenapa alasan ditulis?
kita berpijak pada surat Yasin, al-yawma naktim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi pada satu hari nanti mulut ditutup. Mulut ditutup, yang bicara adalah tangan. Coba buka berita, tulisan berita ini. Ini ditulis pakai tangan sendiri. Itu kita wajibkan Pak Kiai ya. Jadi menulis pakai tangan. Bisa aja pakai ayat yang ada atau komputer, tapi kita menyuruh pakai tangan. Menyarankan. Kenapa? Tangan ini jadi saksi nanti. Nah, itu merupakan satu kekuatan kita bahwa setiap peserta menulis pakai tangan. Kemudian penggal ayat tersebut sesuai dengan komponennya. Dipenggal-penggal tadi ya. Langsung ke penggalannya berita. Dipenggal. Nah, ya. Nah, penggalan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mana yang kata kerja, mana yang kata benda. Karena ayat itu kan disambung-sambung semuanya. Jadi kita penggal dulu. Mana yang kata kerja, mana yang kata benda, dan mana yang huruf bermana. Nah, itu kita penggal. Kemudian kita uraikan satu persatu. Kalau kata kerja bagaimana, kalau kata benda bagaimana, kalau huruf bagaimana. Nah, kita masuk kepada uraiannya. Nah, di materi Al-Sani, huruf kita tidak menyampaikan secara detail, cuman kita lihat jumlahnya. Inna ini 3 huruf, ada summa 3 huruf. Kita lihat hurufnya. Dan karakter tertentu. Apa sifat huruf-huruf tersebut? Misalnya inna mempatahkan kata benda setelahnya, ada lan yang mensukunkan dan sebagainya. Kita sebutkan supaya nanti kelihatan di gramatika. Inna huruf ya, huruf bermana sesungguhnya. Nah, ini ditulis pakai tangan nih Pak Kiai ya. Luar biasa tulisan Bu Ida ini ya. Dari beliau mungkin sebelumnya nggak pernah nulis ayat, tiba-tiba belajar di Al-Sani gitu ya Bu Ida. Sebelumnya pernah nggak nulis ayat? Sebelumnya pernah juga Bu ya. Cuman menulis langsung menggunakan laptop ini Bu ya, langsung di layar ditulis Sekarang pakai ayatnya. tangan ini Bu Ida ya. Pakai tangan ya. Mudah-mudahan tangan Bu Ida nanti betul bersakti. Ya Allah, kata tangan Bu Ida ya. Ya Allah, tangan ini dibawa oleh pemiliknya menulis-nulis ayat-Mu ya Allah. Demi kebesaran-Mu ya Allah, demi janji-Mu ya Allah, selamatkan orang yang punya tangan ini, yaitu Bu Ida Amin, sendiri. amin ya Allah. Oke, nah kita katakan, jadi sesungguhnya kami. Kemudian a'taina. Nah, kita kalau saya hanya 2 poin aja saya terangkan di sini Bapak ya, komentar saya. A'taina itu kata kerja. Kalau ketemu kata kerja, maka metode Al-Sani menguraikan 4 poin. Langsung 4 poin. Apa yang 4 poin itu? Bentuknya apa? Apakah dia KKL disebut di pondok itu fi'il madi, apakah KSAD fi'il mudhari ataupun KKP fi'il amr. Kita uraikan dengan ciri-cirinya. Di sini adalah a'taina itu bentuknya KKL atau fi'il madi. Apa cirinya? Nah di belakang itu. Nah itu menandakan pelakunya langsung nahnu. Jadi kami telah. Kemudian kita bicara akar kata. Kenapa kita bicara akar kata? Kemudahan Al-Quran itu terletak di akar katanya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran tanpa mengenal akar kata, bagi kami itu tidak masuk ke fondasi Al-Quran. Akar kata. Akar kata dalam Al-Quran itu sangat berbeda dengan bahasa manapun di muka bumi. Saya mengatakan akar kata Al-Quran itu sangat teratur. Beda dengan akar kata atau kata dasar dalam bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia, ataupun bahasa Spanyol, bahasa Jepang. Di bahasa Jepang itu akar kata itu bisa sampai 20 huruf. Nah, kalau dalam Al-Quran teratur, selalu 3 huruf. Kita tidak dapatkan akar kata seteratur ini kecuali dalam Al-Quran. Nah, akar katanya apa ini? Atawa. 3 huruf. An, ain, ta, dan waw. Atawa. Nah, kemudian kita juga mengenal huruf sya. Huruf sya itu dalam bahasa pondok huruf illat. Nah, bagaimana lika-liku huruf illat ini atau huruf sya ini? Dia bisa mematikan, bisa menghilang, bisa berubah, dan bisa melebur. Nah, di sini sifatnya apa? Dia berubah. Aslinya adalah atawa. Pada saat pola fa'ala, dia atawa. Di luar pola fa'ala, waw berubah jadi ya. Makanya a'taina. Ya ini adalah akar kata yang perubahan dari waw ke ya. Kalau dia tidak berubah mungkin a'tauna. Tapi kita tidak menemukan ayat a'tauna, tapi a'taina. Ya ini adalah perubahan dari waw ke ya. Di luar pola fa'ala. Jadi kita huruf sya itu kita bedah di sini ya. Sampai 9 kaidah. Nah, huruf sya ini Pak Kiai kita belajar autodidak ya. Semi autodidak lah ya. Kita belajar, saya punya anak 3 di pondok semuanya, 3 orang di pondok, nah saya belajar dari dia. Bagaimana? Tapi dia hanya sifat diskusi aja, tidak menerangkan detail. Dia bilang huruf sya ini begini-begini, habis itu dia kabur. Nah, saya berpikir sendiri, hampir 1 bulan penuh saya mencari huruf sya ini, selama bulan puasa.
Nah, itulah dapatnya kaidah-kaidahnya. Dan analog kaidah 1 siap poin 2. Atau menjadi ata. Asal pola hafalan menjadi ya dia. Jadi kalau kata kerja 4 poin, bentuk ada itu, pelaku, akar kata dan pola. Kalau usia ada kaidah-kaidahnya. Kemudian berikutnya engkau, al-kausara itu KBSL, kata benda superlatif. Kalau bahasa pondoknya takdir ya. Jadi sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan kepada engkau yang banyak itu nikmat yang banyak. Nah, kira jadi itu yang dapat saya tambahkan Pak Sigit dalam ayat ini. Ayat berikutnya Bu Rida. Nah, ayat berikutnya eh, sekali lagi saya sangat mengapresiasi tulisan Bu Rida yang begitu bagus. Nah, ini lanjut aja Bu Rida, lanjut. Tadi. Baru kita cari sesungguhnya dalam gramatikal bahasa Indonesia. Berikutnya ayat kedua. Oke, fa, huruf. Nah, ini KKP. Kita selalu mengkaitkan kata kerja perintah fi'il amar dengan fi'il mudhari'. Nah, KKP berasal dari kakak SAD. Selalu kita tekankan seperti itu. Mungkin yang berikutnya berita yang anhar. Ini masih ada Rusia. Nah, inhar tadi. Nah, inhar. Inhar. Oke. RBK. Inhar. Inhar ini KKP. Kita tahu dari mana ada alif di depan, alif penolong, dan ra-nya sukun. Nah, kita selalu katakan KKP berasal dari kakak isade atau fi'il amar berasal dari fi'il mudhari'. Bagaimana cara membuat fi'il KKP-nya? Dibuang huruf kakak isade-nya. Ta-nya dibuang. Dan pelaku hanya bisa untuk orang kedua. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Begitu ya Bu Rida ya? Ya, Bu ya. Bisa nggak huwa dibuat KKP Bu Rida? Nggak bisa lah, Bu ya. Kenapa huwa nggak bisa dibuat KKP? Kita hanya bisa memerintah orang kedua, Bu ya. Ya, jadi dari anta, antuma, Enta, antuma, antum, antum, anti, anti, antuma, antum. antuma, Ini antum. nampak di sini. Tadi kakak sadenya apa? Tanharu. Nah, cara membuat KKP ta dibuang, karena nunnya sukun, maka ditambah ala alif penolong. Nah, apa harkat alif penolong itu? Memperhatikan huruf kedua akar kata. Ha itu patah. Jika patah, maka alif penolongnya adalah kasrah. Jika domah, maka alif penolongnya domah. Lalu dimatikan huruf tarkih jadi inhar. Di Al-Quran, alif itu tidak ada harkat. Hanya orang yang belajarlah yang bisa memberikan harkat ini. Kalau di depan ini harus diberi alif ini ya. Kalau depan permulaan. Ihdi misalnya kan ada i itu ya. Nah, tapi mungkin di Al-Quran ada yang ditulis, ada enggak. Ini umumnya di Al-Quran enggak ditulis harkat. Lagi kita memberikan harkat setelah kita urai-urai. Jadi inilah kata kerja perintah. Habis har terus berita. Nah, dan berikutnya inna syani aka huwal abtar. Nah, ini saya tambah dikit. Terus iya syani ini mungkin dalam pondok istilahnya itu adalah isim fa'il. Kalau kita namakan adalah KBP ya, kata benda pelaku aktif. Polanya fa'ilun. Itu untuk pola fa'ala. Kalau pola yang lain af'ala, muf'ilun dan sebagainya. Jadi demikianlah Pak Kiai uraian dari kami, tambahan dari saya. Atau Hassani membuat satu sistematika yang cepat. Setiap kata kerja kita uraikan secara terstruktur, apa bentuknya, apa siapa pelakunya, apa akar katanya dan apa pola. Sehingga teman-teman pada saat menemukan 4 poin itu nggak susah lagi menerjemahkan. Gitu ya Bu Rida. Pada saat Bu Rida ketemu Ataina, dengan gampang kami telah memberikan. Lihat kamus ya. Sangat membantu kamus ya Bu Rida ya. Ya, sangat membantu sekali Bu ya. Kamus yang 2 itu ya, Mahmud Yunus dan Munamir. Baik Bapak Ibu semuanya demikian tadi. Makasih Bu Rida sudah ditutup lagi materinya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Saya kembalikan kepada Pak Sigit Aprianto di Share Montreal untuk memandu acara berikutnya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hassani. Demikian tadi tambahan penjelasan dari beliau tentang metode Al-Hassani. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama penguraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode klasik yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Taufikur Rahman. Assalamualaikum Pak Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ini jumpa. jumlah peserta pakai nambah terus ini, 241. Luar biasa pagi ini Alhamdulillah. hadirnya. Ini luar biasa ya. Ya, Rekor. rekor, pecah pagi rekor ini. ini. Berkah hari Senin. Berkah hari Amin. Senin. Hari sunnah Nabi ini. Hari Amin. puasa. Salam berjumpa kembali kepada para anggota metode Al-Hasani. Semuanya yang nampak, yang tidak nampak ya. Yang nampak ini ada 3. Bapak Abuya Rijal dari Kanada, juga dari Padang itu ya. Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Yang Bukit nampak Tinggi itu terbagai. tapi yang 200 pasti hadir ya. Iya. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku, wabil khusus guru kita semua, pencetus daripada metode Al-Hasani. Namanya Mudawin. Mudawin itu artinya sesuatu perkara yang tidak ada jadi ada. Jadi Mudawin, seperti Imam Syafi'i mencetuskan ilmu usul fikih. Sebelumnya tidak ada kalimat usul fikih itu, maka ada Mudawin namanya. Yang pertama yang mencatat. Jadi metode Al-Hasani ini adalah Allah berikan kepada Buya kita ya, untuk menyampaikan bagaimana metode untuk tadabbur Al-Quran melalui metode Al-Hasani, dari mulai perkata, dari mulai nahwu sorobnya gitu, fa'il maf'ulnya. Nah, di sini kita tertarik ada perpaduan antara metode Al-Hasani dengan klasik. Saya dulu pesantren di pesantren saudara. Jadi ada ilmu gramatika itu dari mulai kelas amil, jurumiyah, kemudian saraf, kemudian alfiyah. Jadi alfiyah ini, Bapak ya, dari Kanada ini ada 1000 bait ya, untuk menjelaskan tentang asal usul kalimat. Karena pertama-tama ada kitab susunan ilmu nahu itu, nahu sorob itu dari Sayyidina Ali, riwayatnya. Ada seseorang yang baca Al-Qur'annya salah gitu. Aturannya dibaca anna, dibaca inna gitu. Mestinya kan inna wa'lamu annallaha, itu dibaca inna. Maka kata Sayyidina Ali, wahai Dauli, coba cepat kau mensusun ilmu nahu sorob. Bahaya ini. Karena di zaman Rasul itu harkatnya, domah, patah, jairnya nggak ada. Huruf gundul gitu. Jadi kalau huruf gundul kan nggak bisa jelas di mana apakah ina atau anak. Nah, maka yang menyusun daripada yang pertama menyusun kitab klasik ini, Nahwu Shorob ini adalah namanya Imam Dauli, yang diinstruksikan daripada inisiatif daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan saja. Dalam inna a'toina kal kausar ini tadi sudah dijawab. Kalau bahasa klasiknya itu inna itu namanya huruf taukid. Kalau metode Al-Hasaninya apa, Pak Bambuya? Huruf penekanan. Huruf penekanan tuh. Iya, jadi luar biasa. Nyambung ya. Huruf penekanan. Jadi ada inna, ada Benar-benar inna. gitu ya. Ya. Nah, di sini inna ditempelkan dengan domir mutakallim mu'adzam nafsa, domir nahnu, mananya kami. Kalau ini itu aku, kalau inna itu namanya kami, domir mutakallim. Menurut metode Al-Hasani bagaimana ini perbedaannya? Ini kata ganti, ya sama. Kata Ini ganti. kata gantinya ana, sesungguhnya aku. Itu Pak Dir nanti Pak, innaka, sesungguhnya engkau. Gitu. Oh, Saya sering nanya tuh, Buya. Nanti itu ahlinya tuh Pak Adil nanti. Nah, kemudian di dalam lapan a'toina ini ada 2 kalimah. Yang pertama domir kalimah pingil ya. A'toinaka itu ternyata ada 2 kalimah. Pertama kalimah fi'il madi, yang kedua domir mutasil, yang domirnya domir nahnu. Maknanya kami. Jadi domir nahnu. Ya, a'toinaka, aku memberikan kepada engkau Muhammad, gitu kan? Kapnya ini namanya maf'ul bih. Kalau maf'ul bahasa metode Al-Hasaninya apa, Pi? KBPP, kata benda pelaku pasif. KPBP. KBPP.
KBBB. Wah, luar biasa. Maf'ul bih KBBB. objek, Ustadz. Ya, Ya, objek objek. ya, Ya, objek Objek, maf'ul bih. iya. objek. Ya, objek ya. Objek yang pertama itu Mafhum kalau ilah ya. dalam bahasa ngirobnya, a'toinaka ini fi'il fa'il. Fi'il fa'il, a'toina. Kemudian maf'ul, objek, maf'ul Objek bih. ya. Objek, maf'ul bih yang pertama itu. Sedangkan al-kausar, maf'ul bih yang kedua. Ya, oke. Nah, jadi Kita milih itu, yang satu aja nanti Pak Kiai. iya, iya, Kita yang utama aja nanti. iya. Jadi alhamdulillah ini luar biasa ini. Jadi saya nambah ilmu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, tidak aku berikan ilmu kecuali sedikit. Jadi tidak ada yang orang cukup ilmu, kurang. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah berdoa, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, wahai Muhammad, berdoalah kamu setiap hari untuk bertambah ilmu. Saya pagi ini bertambah ilmu, alhamdulillah. Al-Kausar. Kemudian fasoli di dalam bahasa klasiknya itu fi'il amar. Ya. Kalau metode alasannya apa tuh? KKP. Berida salah KKP. dalam berida. Kata kerja perintah, Pak Kiai. Kata berita. Kata Kata kerja kerja perintah. 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 Kata kerja perintah itu fi'il Iya. amar. Betul ya, Iya. perintah. Kerjakanlah gitu ya. Iya. Kerjakanlah. Ya. Fi'il amr. Fi'il Ya. amr. Kayak perintah. Kata perintah. Sholla yusolli fi'il madi, yusolli fi'il mudhari, sholli fi'il amar. Masya Ya. Allah. Kalau fi'il madi bahasa metodenya apa tuh Bu ya? KKR. Silakan Berida. Kata kerja lampau, Pak Kiai. Tarinya lampau. Kalau fi'il mudhari apa? Kata kerja sekarang akan datang atau kami singkat kata kerja KKSAD. sekarang atau datang. Ya, Sedangkan fi'il amar kata perintah tadi ya. ya, kata kerja perintah. Alhamdulillah, luar biasa. Berkah ini. KKP, Allahu Akbar. Al-nikmat ya. Fasoli li robbika. Kemudian fasol li robbika. Ini sudah dibahas tadi lapad robnya ya sudah. Dan Jadi lamnya lam lam itu lam harfu jarin. Robbi ini harus baca robbi, tidak boleh roba, Iya. tidak boleh robu, tapi kudu robbi sebab ada Harus- lam. Harus kasroh. Kata huruf, kata sambung li itu wajib dibaca, robbinya dibaca robbi, Kasrah. tidak boleh liroba, tidak boleh lirobu, tapi lirobi karena ada huruf jer. Kalau Ya. huruf Jer. itu bahasa metodenya apa, Pi? ya sementara huruf jar belum ada istilahnya kita. Huruf jar. Iya. Ya. Kemudian di dalam wanhar ada tadi sudah dijelas wanhar itu fi'il madinya anu, kemudian fi'il mudhari'nya anu dan fi'il mudhari'nya inhar. Nah, jadi saya Fi'il amar. Fi'il amarnya inhar. inhar, amarnya inhar dan berkorbanlah. Nah, kemudian ada kalimat inna syani'aka tadi. Nah, kalau yang ayat pertama inna poina ya, sekarang inna. Ada inna. Nah, kalau tadi domir mutasil ya, yang domir nahnu. Kemudian di sini isimnya isim dohir. Sempayir. Inna syani'aka. Lapad syani'a ini nggak boleh dibaca syani'i, nggak boleh dibaca sani'u. Wajib inna syani'a. Ya. Inna syani'a. Tidak boleh dibaca inna syani'i. Tidak boleh dibaca inna syani'u. Wajib dibaca inna syani'a. Ka huwal abdar. Wajib A ya. Karena ada huruf perintah, huruf taukid, huruf penekan itu Pak. Ya, Taukid dulu. inna Ya, ya. penekan. Penekan. Ini seperti dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu nggak boleh, innallahu. Allahu. Nggak boleh, innallahi nggak boleh. Wajib, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini sama. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membenci kepadamu, wahai Muhammad, wal abdar, itulah yang putus asa. Jadi huwa ini kalau di dalam ilmu klasik itu namanya domir pasal. Ya. Jadi untuk menetralisir antara nama syani'aka dengan abdar itu dinetralisir dengan lapad huwa, domir paslin. Atau di dalam bahasa klasiknya huwa itu jadi mubtada, kata awal. Sedangkan al-abdar itu jadi khobar. Jadi yang masyhur itu huwa jadi mubtada, awal kata, al-abdar jadi khobar.
Kalau mubtada bahasa klasiknya apa, Buya? Apa? Mubtada, kata awal. Subjek. 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 Pembuka iya. kata subjek ya. Iya. Ya. Kalau al-abtar itu jadi khobar. Kalau bahasa Keterangan dari klasiknya, huwa, keterangan aja. Menerangkan huwa Iya. itu. iya, iya. Nah, cuman di klasik syani'a itu namanya apa itu, Pak Kiai? Inna syani'aka, kalau inna Syani'a, syani, jadi isim isim inna. isim fa'il. Enggak, bukan isim inna, bukan isim fa'il. Jadi udah jadi isim ini, Pak. Ya, Syani'aka, isim apa namanya? kalimat Dipecah isim nggak? fa'il yang sudah jadi isim. Ya. Karena diidopatkan kepada lapad ka. Jadi Ah. ciri isim itu idopat. Inna syani'aka asalnya isi fa'il kalimatnya. Ya, fa'il. Ya. Karena diidopatkan dengan kaf, maka berubah yang tadinya fa'il jadi isim. Jadi ciri isim ada 5 nanti dalam kitab Alfiyah. Ya, ya. Ya, gitu. Alif lam, tanwin, Ya, idopat, dan sebagainya. sama alif lam, Ya, tanwin, ya. Di sini jer, tamak, inna syani'aka jadi isim, huwal abdar jumlah mubtada dan khobar jadi khobar daripada inna. Jadi ada akumulasi di sini. Oke. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membenci huwa, orang itu, al-abdar ialah orang yang putus. Huwa dikembalikan kepada syani'aka. Ya. Al-abdar jadi khobar. Jadi jumlah mubtada dan khobar jadi khobar inna. Jadi khobarnya inna. Ya, Ya. demikian Oke. untuk sementara kemampuan saya sampai di situ dulu. Daripada Kanada, dari alhamdulillah ada pengajian di dalam pesawat ini baru juga ada. Itu yang punya hak paten di pesawat itu Pak Kiai. Jadi di mana saja berada kita takwa kepada Allah ya. Amin. Cari ilmu. Ini saya terima Amin. kasih khususnya pada Buya. Jadi kami bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kami sampai ada yang 200 yang hadir di sini. 242 pecah Ya. rekor pagi ini. Berapa? 242 pecah rekor. 22 ini kata Nabi silaturahim. Ya. Silaturahim padilahnya panjang umur dan murah rezeki. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Saya rabbal sudah umur alamin. 73 ini. 73 Masya tahun. Allah. Alhamdulillah Ada yang 89 umur sini Pak Kiai. Iya. 89. dikasih jatahnya banyak bonusnya alhamdulillah. Sehingga Amin. saya bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kami walaupun melalui Zoom kita sama saja dengan jauh di mata dekat di hati. Sekarang mah dekat di mata dekat di hati. Nanti Zoom-nya sudah ditinggal, kita jauh di mata dekat di hati. Insyaallah. Dekat di doa Bagaimana juga. Buya, itu aja Buya untuk sementara. Keren Pak Kiai. Mohon. Untuk sementara dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kiai Taufikur Rahman. Walaupun kita jaraknya jauh, Pak Yai, kita juga dekat di doa insya Allah. Amin.